Sebatang rokok aku hisap, aku berdiri menikmati hembusan asap rokok, sambil menunggu memperkirakan kalau gadis itu berhasil keluar. Saluran udara itu tidak panjang seperti ruang bawah tanah rumah kayu. Aku yakin dia tidak menemukan kesulitan. Setelah beberapa saat aku melangkah ke samping ingin mengambil kunci gembok pintu angin yang aku berikan ke gadis itu. Aku juga ingin memastikan gadis itu berhasil kabur. Sampai ke pintu saluran udara di samping gudang, gadis belia itu masih berusaha membuka gembok. Sepertinya dia kesulitan karena macet. Berikan kunci itu, biar aku buka. Ucap aku dari luar. Gadis belia itu memberikan kunci, dan aku mencoba membuka gembok itu dari luar. Aku berhasil. Sebelum gadis itu berhasil keluar, terdengar suara langkah seseorang mendekat. Tetap di dalam, bisikku. Aku langsung berdiri dan sedikit menjauh pintu udara itu. Oh, ada Tuan Bima? Sapa seorang anak buah ayah. Iya, aku lagi kencing. Jawabku pura-pura berdiri menghadap dinding gudang, seperti buang air kecil. Gawat, anak buah ayah mendekat. Aku takut dia melihat gadis ini. Jika diperhatikan dari luar, sangat jelas ada seseorang di saluran pintu udara ruang bawah tanah. Gawat, aku tidak mau gadis ini terlihat. Jika ayah tahu aku membebaskan lagi gadis tahanannya, aku bisa dibunuh. Aku bukan putra kandungnya. Rasa kasihan mungkin tidak seberapa. Untukku ketimbang bisnisnya hancur, aku harus melakukan sesuatu. Kamu jangan mendekat ke sini, aku tidak suka lagi kencing dilihat orang. Ucap aku ketus. Oh, maaf Tuan, aku di sana aja. Ucap anak buah ayah lalu menjauh dariku. Aku harus menunggunya sampai pergi. Gadis belia ini tidak bisa aku biarkan sendiri sebelum dia betul-betul berhasil kabur. Aku akan cari cara agar dia bisa lolos dan tidak tertangkap seperti yang pernah terjadi. Lama sekali buang air kecilnya, Bang? Tanya anak buah ayah. Aku masih berdiri menghadap dinding gudang seperti kencing. Bukan urusanmu, pergi sana. Maaf Tuan, jangan marah-marah, aku hanya bercanda. Setelah aku pastikan anak buah ayah kembali ke depan gudang, aku mendekati gadis itu lagi. Ayo keluar, bisikku. Gadis itu langsung keluar setelah mendengar perkataanku. Aku mengunci lagi gemboknya seperti tidak terjadi sesuatu. Dia seperti bingung mau lari kemana. Matanya melihat ke sekitar, hanya semak-semak dan pohon rimbun yang mengelilingi gudang itu. Lari ke arah sana. Aku menunjuk ke arah semak-semak. Jangan sampai terlihat siapapun. Ambil pisau ini. Jika ada yang menyakitimu, jangan takut untuk menusuk orang itu. Kalau tidak, kamu akan kembali lagi ke sini. Aku memberikan sebuah pisau yang biasa aku selipkan di pinggang untuknya. Dia langsung berlari melalui semak-semak. Mungkin dengan udara pagi tidak seberapa dibandingkan rasa takut gadis itu kalau tertangkap lagi. Sebentar lagi matahari akan muncul. Aku berharap dia betul-betul lolos dan tidak kembali lagi ke sini. Aku kembali lagi ke gudang. Sampai di depan gudang, aku lihat ayah sedang berbicara dengan anak buahnya. Aku mencoba santai mendekat. Bima, kamu udah bangun? Tanya ayah melihat aku. Aku sedikit pusing ayah, makanya aku mencari udara segar. Alasanku. Kamu mau ke dalam? Ayah menunjuk ke dalam gudang. Yang dimaksud ayah, dia menawarkan aku masuk ke salah satu kamar gadis di ruang bawah tanah. Tuan Bima udah lebih dulu selesai, Tuan. Timpa salah seorang anak buah ayah. Wow, suka kamu lebih jantan? Ayah menepuk pundakku. Aku membalas tersenyum kecil. Baiklah, ayah tidur dulu. Ayah meninggalkan gudang menuju pintu belakang rumah. Dari raut wajah ayah, dia terlihat sangat puas. Setelah aku pastikan ayah masuk ke rumah, aku masuk lagi ke gudang dan meletakkan kunci gembok di tempat semula. Tidak terdengar suara rintihan kesakitan lagi seperti tadi. Aku ingin melihat keadaan gadis yang diperkosa ayah, tapi niat aku terhenti karena aku belum bisa membebaskannya. Apakah ini yang dialami ibu kandungku? Pikiran ini terus bertanya. Apalagi aku tahu kenapa ibu kandungku mati. Maaf, Keilani. Pagi ini aku lari pagi bersama Kak Angga. Meskipun udara masih terasa dingin, rutinitas olahraga ini harus dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Mengelilingi perkebunan teh, belum terlihat ibu-ibu yang biasa bekerja memetik daun teh. Sepi, hanya beberapa orang lalu lalang. Mungkin karena masih terlalu pagi. Kita duduk di kedai itu dulu, Kak. Kak Angga menunjuk sebuah kedai kecil minuman di tepi jalan dekat perkebunan teh. Kedai itu sepertinya baru buka, tidak ada pengunjung selain kami.
Kami duduk di bangku kayu yang udah tersedia dan memesan teh hangat. Desa ini sangat indah. Sekilas tidak terlihat kalau kepala desanya punya bisnis menjual gadis-gadis. Iya kak, dulu waktu aku tinggal di sini, aku tidak pernah mendengar tentang bisnis mereka. Yang aku tahu Guntur punya kebun teh dan ayah bekerja padanya, ucapku. Padahal mereka udah kaya dengan perkebunan ini. Tapi kenapa menjalankan bisnis itu? Nafsu kak, mereka seperti binatang. Pantas Ningrum bilang mereka keluarga iblis. Kami menikmati teh hangat sambil memanjakan mata dengan pemandangan desa yang sangat indah. Udara sedikit berkabut dingin, aku teringat lagi dengan Kak Rami. Pagi seperti ini kami sering makan singkong rebus dan minum teh hangat, duduk di teras sederhana tapi indah. Lihat ibu itu Kay, Kak Angga menunjuk ke arah samping yang tidak jauh dari kedai. Aku melihat ke arah tunjukan Kak Angga. Ada seorang ibu-ibu menangis di tepi jalan dengan seorang bocah laki-laki sekitar umur 10 tahunan. Nining, di mana kamu nak? Nining, mana anakku, anakku? Ibu itu menangis sambil menyebut nama putrinya. Ayo kita hampiri. Ajak aku ke Kak Angga. Aku melangkah duluan karena Kak Angga membayar minuman kami. Aku yakin ibu ini mencari anak gadisnya yang hilang. Apakah anak gadisnya diculik Guntur? Kalau itu benar, sangat mengkhawatirkan punya anak gadis di desa ini. Di mana kamu nak? Anakku. Ibu itu terus menangis duduk di tepi jalan. Sementara itu bocah lelaki di sampingnya memeluk pundak ibu dengan mimik wajah sedih. Ibu kenapa? Tanya aku sambil jongkok di depan ibu itu. Tolong temukan putriku, putriku hilang. Jawab itu. Ibu itu disela tangisannya. Kenapa putri ibu bisa hilang? Dan apakah sudah melapor ke polisi? Aku sudah lapor polisi, tapi belum ada hasilnya. Pak Kades juga sudah membantuku, tapi tetap belum ditemukan. Sore itu putri aku ke warung, tapi sampai sekarang belum kembali. Aku takut dia juga hilang seperti gadis-gadis lainnya. Astaga, aku yakin Guntur pelakunya. Percuma mengadu kepadanya, dia sendiri pelaku kejahatan ini. Aku lirik ke tangan bocah lelaki itu. Dia memegang sebuah foto. Apakah itu kakakmu? Aku menunjuk foto tangan bocah itu. Dia menjawab dengan anggukan kecil. Boleh aku lihat? Bocah itu menyodorkan foto di tangannya. Di foto terlihat seorang gadis dan mungkin seumuranku. Dia berkulit putih dan badannya kategori montok. Meskipun dia tidak berpakaian seksi, sangat terlihat lekuk tubuhnya menggiurkan kaum lelaki. Oke, itu siapa? Kak Angga merebut foto di tanganku. Putri ibu ini yang hilang kah? Jawabku. Kak Angga memperhatikan foto itu sesaat. Ini Kak Angga memberikan foto itu ke bocah lelaki itu. Udah berapa hari hilangnya bu? Tanya Kak Angga. 2 hari nak. Jawab itu sendu. Kalau kami bertemu putri ibu akan kami suruh pulang. Ucap Kak Angga. Tolong nak, tolong putriku. Tolong. Ibu itu memegang lenganku. Dari sorot matanya tergambar sangat mengharapkan bantuan. Ini membuat hatiku luluh. Iya bu, aku akan berusaha membantu ibu. Jawabku. Kami meninggalkan ibu itu mau pulang. Sambil meraton, kami memperhatikan keadaan desa yang semakin ramai penduduk dengan aktivitas masing-masing. Tidak lupa, kami melempar senyum bentuk menyapa ibu-ibu yang bekerja memetik daun teh. Aku yakin ini ulah Guntur kak, ucapku. Aku juga yakin. Kasihan ibu itu. Semoga kita secepatnya mendapat celah membunuh Guntur. Jika dia mati, bisnisnya pasti ikut mati. Tangga benar, aku ingin membalaskan Guntur secepatnya. Tapi situasi kami sangat sulit. Guntur punya banyak anak buah. Bima, jembatan aku bisa masuk leluasa ke rumah itu. Malam ini, aku berencana mencari putri ibu itu sendiri. Tangga pasti melarangku karena kami punya tujuan utama ke desa ini. Aku sangat kasihan melihat ibu itu. Rasa kehilangan bisa aku rasakan seperti aku merasakannya terhadap Kak Rami. Setelah aku pastikan Ningrum tidur, aku siap-siap memakai jaket dan menutup rambutku dengan kupluknya. Sapu tangan menutupi sebagian wajah. Aku juga selalu membawa senjata andalanku, yaitu bubuk cabai dan pisau yang kuselipkan di sepatu. Pintu kamar aku kunci dari luar kamar Ningrum aman. Aku mengendap-endip memastikan Kak Angga tidak melihat aku keluar. Aman, batinku melangkah ke pintu belakang. Aku berlari melalui semak-semak dan tembus ke gudang Guntur.
Melihat ke sana, penjagaan sangat ketat. Ada beberapa kendaraan pribadi di depan gudang. Guntur menyambut beberapa lelaki yang datang dan membawa mereka langsung masuk ke gudang. Aku yakin mereka laki-laki yang mencari kesenangan malam di sana. Sangat sulit untuk masuk ke gudang. Aku beralih ke rumah kayu. Ruangan bawah tanah di sana juga menyimpan beberapa orang gadis-gadis. Aku berharap menemukan putri ibu itu di sana. Berdiri di balik pohon, aku mencari celah agar bisa masuk ke rumah kayu itu. Po, Bima. Hari ini sepanjang siang aku tidur karena semalam tidak tidur. Untuk malam ini sulit bagiku memejamkan mata lagi. Kei, apa kabarmu hari ini? Aku belum sempat menemuimu. Rinduku semakin bertumpuk. Aku keluar dari kamar menuruni anak tangga. Aku lihat suasana sepi. Aku yakin ibu sudah tidur, sedangkan ayah pasti sibuk menyambut tamu-tamunya. Sepertinya keadaan aman-aman saja. Aku yakin gadis belia itu berhasil lolos. Belum terdengar keributan hilangnya gadis itu. Sebentar lagi aku yakin ayah pasti mengamuk karena salah satu barang dagangannya hilang. Aku berdiri di teras belakang. Aku lihat di sekitar gudang lumayan ramai dari biasanya. Ayah terlihat mondar-mandir menyambut tamu. Sepertinya ini kesempatan aku membebaskan satu persatu gadis di ruang bawah tanah di rumah kayu. Ayah sedang lengah. Setelah aku tahu aku terlahir dari wanita yang dijual ayah, hatiku merasa sakit. Setiap detik aku membayangkan apa yang dirasakan ibu kandungku sebelum mati. Mungkin penyiksaan pemerkosaan hampir setiap hari dirasakannya. Kasihan ibuku, dia pasti sangat tersiksa. Aku diam-diam ke rumah kayu tanpa terlihat ayah dan anak buahnya di gudang. Jalan yang aku ambil bukan jalan biasa aku lewati, tapi lebih sedikit memasuki semak-semak. Aku juga membawa uang lebih agar bisa digunakan jika aku berhasil membebaskan salah satu gadis. Sebelum aku lebih dekat ke rumah kayu, mata aku melihat seseorang di balik pohon mengawasi rumah kayu. Dari jaket yang dipakainya, sepertinya dia orang yang sama dengan wanita yang berkulat denganku di tepi sungai. Tapi aku ragu karena gelap sehingga kurang jelas terlihat. Aku bersembunyi di balik pohon yang tidak jauh darinya. Aku ingin melihat apa yang dilakukannya. Dia melempar batu ke semak-semak dengan arah berlawanan. Lemparan membuat semak-semak bergerak hingga dua orang yang berjaga di depan rumah kayu menjauhi teras. Dia masuk ke rumah kayu tanpa diketahui dua orang yang berjaga. Cerdik. Tidak salah lagi, dia wanita di tepi sungai yang bergulat denganku. Cahaya lampu teras memperjelas. Jaket dan penutup wajahnya masih sama yang aku lihat waktu itu. Mungkinkah dia ingin mencuri lagi? Kali ini dia bergerak sendiri. Bocah perempuan bersamanya tidak terlihat. Kalau dia ingin mencuri lagi, kali ini aku pastikan dia gagal. Ayah udah memindahkan semua uang dan emasnya. Aku akan mengawasinya. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya di sini. Mungkin ini kesempatan aku mengetahui siapa wanita itu.